Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Pagi yang indah, Tuhan memberikan kita udara yang segar. Kita bisa bangun pagi. Ini semua kemurahan Tuhan. Nah, di sini setiap hari sebelum kita melaksanakan kehidupan sehari-hari, jangan lupa, kekasih Tuhan, Mazmur 90 ayat 14. Setiap pagi kenyang dulu dengan Tuhan. Kenyang dengan kasih karunia Tuhan. Maka hari-hari yang kita jalani, hari-hari penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan kita akan melihat Tuhan itu nyata. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pagi yang indah ini kami mau Tuhan mengutamakan Tuhan. Firman Tuhan yang kekal, kami mau simpan dalam lubuk hati yang paling dalam. Kebenaran-Mu sudah menyatakan, Amsal pasal 4 ayat 22. Kalau kami menyimpan sang hikmat itu, firman Tuhan dalam lubuk hati kami, maka menjadi kehidupan bagi kami yang mendapat pesan Tuhan dan menjadi kesembuhan bagi tubuh jasmani kami. Luar biasa firman-Mu Tuhan. Kami tetap mantap dalam firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran, tetap dalam firman Tuhan. Perhatikan, tetap dalam firman Tuhan. Ini penting dalam situasi kondisi sekarang ini. Kita membaca di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai dengan 32. Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai dengan 32. Maka kata Yesus Kristus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Nah ini, saya tegaskan, tetap dalam firman Yesus. Kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, benar-benar adalah murid-Ku. Berarti ada murid yang tidak benar. Ya, ada murid yang abal-abal. Ini, kalau kita mau dinyatakan sebagai murid sejati Yesus Kristus, the master teacher, maka ini yang harus kita perhatikan. Tetap dalam firman Yesus Kristus. Berikutnya, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, di dalam Alkitab ini banyak kebenaran firman Tuhan. Banyak pakem-pakem kebenaran firman Tuhan. Di sini kenapa kehidupan orang Kristen selalu kalah? Karena tidak tahu kebenaran. Kebenaran firman Tuhan ini. Jelas sekali dikatakan kalau kita tetap di dalam firman Tuhan, di dalam satu kebenaran firman Tuhan, di dalam Alkitab, lihat, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya memberikan contoh konkret. Kebenaran tentang perkataan. Kita sudah sering banyak khotbah tentang dampak perkataan ya. Mungkin saudara sudah sering sampai hafal. Kita tahu ada jelas ayat yang utama di dalam Yakobus pasal 3. Jaga lidah ini ya. Jaga mulut, seringkali jemaat mengatakan jamu. Hati-hati, jamu ya, jamu, jaga mulut. Ya, di dalam Yakobus pasal 3 itu Penatua membekali jemaat-jemaat yang ada di diaspora yang terpencar ke berbagai daerah. Ada aniaya saat itu dan mereka di berbagai daerah, tentunya dalam situasi kondisi yang berbeda satu dengan lainnya. Nah, Penatua Yakobus ini membekali dengan surat Yakobus ini. Dan dalam konteks sekarang ini ya, jaga mulut ini. Sampai dikatakan oleh Yakobus, kalau kita bisa menjaga mulut, maka kita juga bisa menguasai tubuh ini. Engkau sempurna kalau bisa menjaga perkataan. Perkataan ini, kekasih Tuhan, dampaknya besar. Sampai dicontohkan seorang guru. Nah ini, guru ini pengalaman sangat kuat di dalam perkataan. Karena guru itu mengajar, ya dia banyak menyampaikan perkataan-perkataan, terlatih. Nah, seorang guru pun bisa kepleset berbicara. Saya saja dari sejak remaja sudah mengajar di sekolah minggu.
sampai saya usia sekarang ini, saya sebagai dosen itu hampir setiap hari berbicara. Sehingga ya terlatih. Saya kalau satu kata saja keliru, saya kepikiran. Apalagi di dalam khotbah. Ya, jangan sampai ada satu kata kepleset. Kalau kepleset saya ulangi. Dan saya akan jadi kepikiran. Ya, jangan sampai apa ini, apa itu, apa ini, apa itu, apa ini. Ya, saya sudah banyak melatih supaya kata demi kata itu jelas. Artikulasinya jelas. Nah ini, sebagai dosen saja masih bisa kepleset ngomong. Itu sebabnya dikatakan oleh Yakobus, kalau seorang bisa menguasai perkataannya, dia bisa menguasai juga dirinya. Dan dia seorang yang sempurna. Yakobus sampai mengingatkan, jangan sampai ya kita mengeluarkan perkataan yang tidak patut. Karena ya diibaratkan lidah ini seperti kemudi. Kita kalau mengemudikan mobil pasti ke arah yang baik ya, tidak mungkin kita ya masukkan ke sungai. Iya. Fatal. Nah ini, kalau kita mau menjalani hidup kita dengan baik, hati-hati dengan perkataan. Itu mengemudikan hidup saudara. Lihat, diibaratkan apa? Diibaratkan seperti api. Api yang kecil bisa bakar hutan loh. Diibaratkan apa? Kemudi kapal. Kapal yang besar itu bisa digerakkan angin sedemikian rupa. Dan dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Lihat. Ya, sekarang ini musim hujan, banyak kapal-kapal yang tenggelam. Nah, ini. Kekasih Tuhan, bahkan dikatakan mulut ini sesuatu yang buas. Sampai begitu rupa. Padahal kata buas itu sepatutnya dikenakan binatang liar, bukan kita. Kita ini manusia diciptakan menurut gambar Allah. Nah, kenapa sampai dikatakan sesuatu yang buas? Karena lidah ini sangat berbahaya. Nah, lihat di dalam Amsal 18 ayat 21. Ya, mati hidup dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya, membunyikan, akan makan buahnya. Nah, kekasih Tuhan, lihat begitu besarnya dampaknya sampai mati hidup seseorang loh. Bukan karena kurang pekerjaan, bukan karena tidak ada pekerjaan. Ya, mati hidup dikuasai lidah sampai begitu rupa. Lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan makan buahnya. Nah, karena tidak tahu kebenaran ini. Ya, perkataannya negatif. Aku ini apes, aku ini sial, mati aja aku, mati aja. Tanpa sadar mengutuki dirinya, pekerjaannya, keluarganya, anak-anaknya, sampai dikatakan goblok kamu. Ya, nah, menabur, kasih pupuk, besok menuai, ya apes tenan. Nah, di sini, ini satu dari sekian banyak kebenaran di dalam Alkitab. Kenapa hidupnya selalu kalah? Karena tidak tahu kebenaran. Ini salah satu contoh yang paling penting. Kalau kita lihat di dalam surat Yudas, akhir zaman itu orang-orang kudus akan turun bersama Yesus. Lihat situasi kondisi saat itu dikatakan apa? Banyak orang bersungut-sungut, mengeluh. Ya, tentang nasibnya. Kok nasib saya begini, kok nasib saya begini, begitu, begini. Mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak patut, kata-kata nista. Nah, ini jangan sampai terjadi, kekasih Tuhan. Kebenaran supaya kita menjaga, jangan berdosa dalam perkataan, dalam pikiran, dalam hati, dalam perbuatan. Ini sering kali saya dengungkan. Supaya apa? Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Nah, di sini Yesus sendiri mengajarkan ya. Yesus mengajarkan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dalam situasi COVID-19 ini semakin ya meningkat karena bermutasi menjadi varian-varian baru. Sekarang ini terjadi di Inggris, muncul varian baru, daya tularnya sangat kuat, 70%. Lihat, sampai begitu rupa. Dan sudah masuk beberapa negara, akhirnya Indonesia harus menetapkan menutup bandara.
supaya jangan sampai varian baru ini masuk ke Indonesia. Nah, kekasih Tuhan, COVID-19 ini mulai sejak Maret tahun 2020 sampai sekarang meningkat. Dampaknya kita sudah melihat di dalam seluruh aspek kehidupan seseorang. Ya, dirinya, keluarganya, pekerjaannya, usahanya, kesehatannya. Nah, di sini, ini, kebenaran ini harus dipegang. Dalam situasi kondisi apapun, tetap mantap di dalam Yesus dan firman-Nya. Lihat, kalau kita mantap di dalam Yesus dan kebenarannya, lihat di dalam kebenaran itu, Yesus sendiri menyatakan loh, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yesus sendiri menyatakan, jangan kita punya pikiran janji Tuhan ini muluk-muluk ya. Seperti hiasan saja, seperti finishing rumah. Apa saya alami? Apakah untuk saya dalam situasi kondisi sekarang seperti ini? Iya. Apakah janji Tuhan ini untuk manusia planet? Mungkin kalau ada manusia planet atau makhluk planet atau malaikat-malaikat atau orang bertapa. Iya, apakah hanya untuk mereka saja? Saya ini manusia biasa. Dan saya mulai berpikir sekian miliar manusia di dunia ini. Saya orang kecil. Ya, tidak ada artinya orang biasa. Bahkan saya orang menengah ke bawah, bukan orang elit, bukan orang menengah. Masa Tuhan lihat saya? Ini pernah ditanyakan kepada saya. Kasih Tuhan, kalau kita membaca dalam Mazmur 33 dan 34, mata Tuhan itu tertuju kepada orang yang benar, yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan, yang punya pengharapan kepada Tuhan. Ini, jadikan diri kita istimewa di mata Tuhan. Nah ini, janji Tuhan itu selalu dua unsur, bagian kita dan bagiannya Tuhan. Kalau kita tetap mantap di dalam firman Tuhan, dalam situasi kondisi apapun, mungkin kita dirugikan, kita sudah kena hidup ini, kita disusahkan, kita difitnah, dan kita harus tahu kebenaran juga, kebenaran yaitu pembalasan itu haknya Tuhan. Jangan kita membalas, kalau kita membalas Tuhan tidak bisa membalas. Ini yang harus saya pegang. Apapun yang terjadi, tetap komitmen firman Tuhan. Dan saya akan mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Kita baca ayat yang berikutnya di dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes kita membaca di sini. Satu kebenaran yang penting yang seringkali tidak kita pahami. Kita gagal paham. Sehingga hidup kita selalu kalah. Nah ini betapa pentingnya kekasih Tuhan ya. Kebenaran ini manunggal di dalam hidup kita. 1 Yohanes pasal 5. Lihat ayat 3 sampai dengan 5. Kita membaca mulai ayat 2. Inilah tandanya, ini tandanya ya, tanda ya, bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat, tidak berat. Ya, kita tahu jelas di dalam Injil Markus, demikian juga Injil Matius, ya, di dalam Injil Matius yang sangat sering dikhotbahkan, Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Lihat Yesus, marilah kepadaku, belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan dan kelegaan. Pikulah kuk. Nah, kuk itu pada masa itu perintah-perintah Tuhan. Karena orang Farisi itu membebani dengan tambahan-tambahan aturan. Sehingga keagamaan ini bukan keagamaan yang sukacita, tapi beban yang berat, murung, ya, sedih. Ya, lihat, sebenarnya kebenaran itu kalau kita tahu, memerdekakan. Ada kemenangan, ada sukacita. Nah ini, harusnya demikian. Nah, kuk yang Yesus berikan itu, perintah Tuhan itu gampang, mudah, memberikan ketenangan, kelegaan. Ya, dikatakan di sini perintah-perintah itu tidak berat.
Karena kita di dalam Yesus, Tuhan memampukan kita untuk melakukannya karena kasih karunia Tuhan. Dan dampaknya apa? Ada sukacita. Bukan menjadi keagamaan yang mempunyai beban yang berat, murung, ya, terbungkuk-bungkuk. Tidak. Kebenaran itu memerdekakan. Ada sukacita, ada kemenangan, ada damai sejahtera. Dan Tuhan itu nyata. Setiap hari ada nyanyian pujian di mulut bibir kita. Puji Tuhan. Nah, di sini kekasih Tuhan. Tetap dalam firman Tuhan, dan saudara akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Lihat, ya, sebab semua lahir dari Allah mengalahkan dunia. Nah, ini. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Yesus mengajarkan dalam Injil, sekalipun iman kita ini kecil seperti biji sesawi, itu kecil loh. Kalau dia tumbuh menjadi pohon yang besar, menjadi teduhan bagi para musafir. Lihat, iman yang kecil kalau berkata, ada tertulis berkata, katakanlah, ya, kepada gunung itu. Di sini bukan gunung Semeru, gunung Arjuna. Masalah saudara kalau sampai sebesar gunung itu, maka masalah saudara sebesar gunung itu akan pindah. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Ini iman yang kecil loh saudara. Sekalipun iman saudara kecil, jangan khawatir. Lihat, yang saudara iman ini siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Sebagaimana ya nubuatan Nabi Yesaya, dia penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, damai sejahteranya tidak berkesudahan. Kerajaannya adalah didasarkan keadilan dan dikokohkan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Yesus Kristus. Sebab itu dikatakan apa? Dan inilah sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kita sudah lahir baru dalam Yesus Kristus. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa saudara? Iman kita. Ibrani 12 ayat 3, setiap kita punya ukuran iman. Sekalipun iman saudara kecil, tapi yang saudara imani ini adalah dahsyat. Yang saudara imani adalah dahsyat Tuhan Yesus Kristus yang tidak berubah baik kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Siapa yang mengalahkan dunia ini? Selain daripada mereka yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, ini kekasih Tuhan. Kita punya Yesus yang hebat, yang dahsyat, yang tidak berubah baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Iman kepada Yesus. Dan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Dasar iman kita bukan perasaan. Ya, mudah berubah oleh situasi kondisi labil. Iman kita kepada Yesus dan firman Tuhan. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 13, semua yang kutuliskan ini, Rasul Yohanes katakan, supaya kamu yang percaya beriman kepada Yesus. Tahu. Jadi pengetahuan-pengenalan kita berdasarkan firman Tuhan. Bahwa kamu memiliki hidup kekal. Jadi iman bukan didasarkan perasaan. Tetapi Yesus dan firman Tuhan. Mari kekasih Tuhan, kebenaran ini mantap di dalam kita. Saudara akan menikmati dalam hidup ini bersama Yesus. Akan ada banyak cerita-cerita kesaksian. Bagaimana kita mengalami cinta kasih Tuhan secara nyata dalam hidup kita. Yesus bukan teori di otak, tapi kita alami secara pribadi. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami berdoa untuk setiap pendengar kebenaran firman Tuhan ini. Setiap pribadi Tuhan kami mohon. Sebagai hamba Tuhan. Dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dengan segala keberadaan kami sebagai hamba Tuhan. Mari setiap pribadi pada saat ini, kebenaran ini, kebenaran firman Tuhan, mereka semuanya mantap di dalam Yesus, tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi, tidak tergoyahkan, tidak berdosa dalam perkataan, pikiran, hati, perbuatan. Supaya hamba Tuhan, sebagai hamba Tuhan, pada saat ini kami berseru, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tangan Tuhan yang berloban di kayu salib menjamah setiap pribadi pada saat ini. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kami percaya setiap pribadi ditolong Tuhan.
Demikian juga bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Dalam situasi kondisi sekarang ini, Tuhan yang berdaulat. Hati Tuhan penuh belas kasihan. Kami hanya hamba Tuhan memohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa negara Indonesia yang kami cintai ini. Wabah bisa teratasi, vaksin bisa efektif. Vaksin yang sudah ada di Indonesia ini, Tuhan berkati. Dan umat-Mu bisa tenang beribadah. Terima kasih Tuhan. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.